Shalom saudara-saudara yang Shalom. terkasih dalam Tuhan. Kembali lagi kami akan podcast tentang makna di balik perjamuan kudus. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Dialah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, Kau sungguh amat baik dalam hidup kami. Kau memberikan nafas Allah yang hidup, Kau memberikan kami kekuatan, Kau memberikan kami perlindungan, keselamatan, Kau memberikan kami juga kesehatan, kesembuhan, Kau juga memberikan kami, Tuhan, diselamatkan terus Tuhan. Kami diselamatkan terus dari segala roh jahat, roh kematian, roh dunia, roh mati, roh santet, sihir, tenung, tumal, guna-guna, roh maut dan keadaan maut, roh malaikat jurang maut, roh malaikat maut, roh segala penyakit apapun termasuk virus COVID-19, varian apapun dipatahkan kuasanya dengan kuasa darah anak gembala dari Yesus Kristus, dihalau dengan kuasa darah dari Yesus Kristus, diikat, dipatahkan kuasanya dengan darah dari Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami ingin memberikan materi firman Tuhan tentang perjamuan kudus. Kami berdoa Tuhan karuniai kami Tuhan firman Tuhan yang hidup, janji kudus firman Tuhan yang hidup mengenai perjamuan kudus ini. Kami mendapatkan firman Tuhan yang hidup ini menjadi daging dalam tubuh jasmani rohani kami, menjadi berita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami, sehingga kami terus disertai Tuhan, kami terus bersatu dalam tubuh kebangkitan Tuhan. Darah kami bersatu dalam darah Kristus, nyawa Kristus ada di dalam darah kami. Kami percaya Tuhan, kami menjadi anak-anak Allah yang menjadi pemberita kabar tentang perjamuan kudus ini kemanapun kami melangkah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Haleluya. Jadi kita akan membahas tentang perjamuan kudus yang membuat kita bersatu dalam tubuh dan darah Kristus. Segala sesuatu bisa disembuhkan. Jadi segala sesuatu itu bisa disembuhkan, menyangkut penyakit fisik, penyakit rohani, maupun penyakit-penyakit yang tidak diketahui atau penyakit-penyakit yang tidak terdaftar. Coba kita baca dulu di Yohanes 6 ayat 54 sampai 56. Yohanes 6 ayat 54 sampai 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Nah, ini perintah Tuhan ya. Barang siapa. Jadi barang siapa ini perintah Tuhan yang sifatnya adalah menyangkut semua orang. Karena barang siapa itu menyangkut orang-orang yang mengerti dan menerima firman Tuhan ini ya. Karena ada orang-orang yang membaca firman Tuhan hanya sekedar berdasarkan filsafat atau doktrin manusia, sehingga ada ditambah-tambahkan lambang, padahal tidak ada lambang dalam firman Tuhan ini. Jadi Tuhan Yesus Kristus ini menekankan anak-anaknya yang memang mau mengambil firman Tuhan ini menjadi hidupnya. Jadi barang siapa makan tubuh Tuhan dan minum darah Tuhan, ia mempunyai hidup yang kekal. Jadi kehidupan kekal itu menyangkut tubuh jasmani dari ujung rambut, ujung kaki. Kita tahu sel-sel tubuh kita ini adalah sel-sel yang benar-benar mempunyai kehidupan. Sel rambut, sel otak, sel kulit, sel mata, sel hidung, sel telinga, tenggorok, sel gigi, sel mulut, sel jantung, sel paru-paru, sel pita suara, sel tenggorok kita tadi sudah, sel lambung, sel usus halus, usus besar, usus buntu, sel darah merah, sel darah putih, sel trombosit, sel imun, sel ginjal, liver, sel pankreas, sel sendi, sel tulang, sel jantung, paru-paru tadi sudah. Itu mempunyai kehidupan. Ya. Jadi mereka itu meresponi firman Tuhan. Ya. Sehingga kita melihat bahwa Tuhan mengetahui bahwa manusia itu terbatas. Bahwa manusia itu tidak mampu, bukan siapa-siapa. Dan Tuhan yang menciptakan kita itu bertanggung jawab atas ciptaannya dengan kasihnya.
Saya ulangin, Tuhan Yesus menciptakan manusia bertanggung jawab dengan kasih-Nya, sehingga dia rela menjadi manusia dan rela mati di atas kayu salib. Ya, mati di atas kayu salib itu sudah memang kehendak Bapa. Makanya Tuhan Yesus Kristus ini waktu perjamuan kudus ini berkata demikian, makan tubuh Kristus dan minum darah Kristus. Karena manusia diselamatkan hanya melalui dirinya. Dia harus mati dan harus menyerahkan daging dan darahnya. Saya ulangi, dia harus mati, Tuhan Yesus harus menyerahkan daging darahnya untuk dikonsumsi manusia, artinya makan dan minum. Karena manusia dan Tuhan itu harus ada persatuan, ya, persatuan. Makanya manusia ini yang berdosa ini, kalau dia tidak bersatu dengan tubuh dan darah Kristus, ya, dia akan mengalami sesuatu kekeringan, bisa mengalami suatu kefasikan, bisa mengalami suatu kebodohan, ya, karena manusia berjalan sendiri, tidak melibatkan Tuhan. Itu yang maksudnya. Makanya butuh persatuan. Nah, persatuan ini adalah konsep Allah. Konsep Allah, karena persatuan ini di surga sudah ada antara Bapa dan Yesus, Roh Kudus adalah satu. Jadi semuanya ini memang adalah karya sempurna Tuhan yang diberikan kepada kita. Nah, tadi saya sudah membahas tentang sel-sel kita hidup semua dari ujung rambut ujung kaki. Itu ada dasarnya. Kenapa harus hidup? Ya, coba baca di 1 Petrus 2 ayat 24. Kenapa harus hidup? Harus loh. Karena Tuhan itu sayang kepada kita. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga Ia menyerahkan anaknya tunggal. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kalau kita makan tubuh Kristus dan darah Kristus itu, benar-benar itu ada persatuan. Persatuan ilahi dengan sayangnya kepada manusia. Persatuan Tuhan dikaruniainya janji kudus firman Tuhan itu kepada manusia. Supaya apa? Manusia itu hidup selama-lamanya. Nah, ini tentang cerita suatu kisah Petrus yang dinyatakan dalam firman Tuhan 1 Petrus 2 ayat 24 di awal Petrus, ya. 1 Petrus 2 ayat 24, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Nah, Rasul Petrus ini bukan cerita bohongan dongeng, tapi Petrus ini seorang rasul yang luar biasa, yang tadinya menyangkal Yesus, tetapi dia menjadi rasul yang pertama kali berkhotbah setelah menerima Roh Kudus yang dijanjikan dari Bapa. Ya, Rasul Petrus itu ada seorang rasul pengkhotbah pertama, ya. Dialah yang membentuk gereja awal-awal jemaatnya 3.000. Nah, Rasul Petrus ini menceritakan bahwa Tuhan Yesus sendiri yang memikul dosa kita. Saya ulangi, Tuhan Yesus Kristus ini yang memikul dosa kita di dalam tubuhnya di atas kayu salib. Jadi kalau memikul itu adalah diambil semua dosa manusia loh. Dosa bermiliar manusia sampai kedatangan Tuhan di atas kayu salib, supaya kita yang mati terhadap dosa, artinya mati terhadap dosa itu, dosa tidak punya kuasa lagi. Nah, kita ini mati terhadap dosa untuk memperoleh hidup, amin, hidup yang kekal. Makanya kita setiap hari makan tubuh Kristus dan minum darah Kristus. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi di sini ada konsep bahwa Tuhan Yesus Kristus itu memikul dosa kita. Pertama itu yang disebutkan melalui tubuhnya di atas kayu salib, ya. Ketika Tuhan Yesus sudah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di atas kayu salib, kita sudah mati terhadap dosa. Itu harus, ya. Yang sudah itu kita hidup untuk kebenaran, bukan untuk hidup untuk kemewahan, bukan untuk hidup untuk suka-suka, untuk hidup untuk keren-kerenan, hebat-hebatan teknologi atau apa, untuk hidup untuk
pamer-pamer atau hidup untuk mengandalkan kepintaran manusia. Nggak bisa. Kita untuk hidup untuk kebenaran. Kalau kita untuk hidup kebenaran, kita menjadi anak-anak alat pilihan di tangannya untuk melakukan perintah agung Tuhan Yesus. Jadikanlah semua bangsa murid Tuhan Yesus. Itu kalau kita memahami konsep hidup untuk kebenaran ini, pasti setiap harinya kita mencari kehendak Tuhan apa sih hari ini, melakukan perintah Tuhan. Memang kita masih hidup di dunia, jadi pekerja itu adalah memberi upah dunia itu untuk makan dan minum, asal ada makanan dan pakaian itu cukup. Selebihnya adalah bukan untuk mencari kepentingan di sini, keinginan atau kemewahan atau glamor, kekayaan, ya. Itu ya maksudnya di situ untuk kebenaran. Apa hidup untuk kebenaran itu? Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Itu hidup untuk kebenaran itu. Makanya firman Tuhan ini lanjutnya dengan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Itulah kebenarannya. Jadi kalau kita merasa ada kelemahan, ya, deklarasikan firman ini. Bilang seperti ini. Tuhan karuniakan janji kudus firman Tuhan 1 Petrus 2 ayat 24 oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Misalnya, mata saya sembuh. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, otak saya sembuh. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, jantung saya sembuh. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, paru-paru saya sembuh. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, liver saya sembuh. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus, ginjal saya sembuh. Oleh bilur Tuhan Yesus Kristus, hipertensi saya sembuh. Nah, misalnya gitu ya, kalau ada bapak ibu sakit hipertensi. Oleh bilur Tuhan Yesus, bapak ibu sakit diabetes saya sembuh. Oleh bilur Tuhan Yesus Kristus, kanker saya sembuh. Oleh bilur Tuhan Yesus Kristus, hidung saya sembuh dari polip, dari rinitis, alergika. Semua terdaftar penyakit atau yang tidak terdaftar, semua penyakit yang terdaftar di bumi ini atau tidak terdaftar, semuanya bisa disembuhkan oleh bilur Tuhan Yesus. Ya. Akui firman Tuhan ini menjadi milik kita karena kita milik Kristus. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa surga, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik bagi kami. Terima kasih Tuhan atas rema firman Tuhan. Kami yakin mengakui bahwa firman Tuhan ini adalah hidup. Janji kudus firman Tuhan ini menghidupkan kami dan bersatu dalam kami dan menjadi daging. Artinya kami memiliki tubuh kehidupan selama-lamanya. Tubuh jasmani kami hidup selama-lamanya. Tubuh jasmani kami hidup kekal selama-lamanya. Karena Tuhan Yesus. Kami hidup oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus adalah kudus selamanya, hidup selama-lamanya. Karena kami bersatu dalam Tuhan Yesus, kami juga hidup selama-lamanya, kudus selama-lamanya. Terima kasih atas firman yang luar biasa ini, yang hidup ini. Memberikan kami kekuatan, memberikan kami sukacita, memberikan kami kebahagiaan. Kasih-Mu melimpah di dalam kami, kasihkan di dalam kami. Kuduskan hari ini, berkaryalah dalam hidup kami ya Allah Roh Kudus. Kami ingin melakukan perintah Roh Kudus, karya Roh Kudus, kehendak Roh Kudus dari selama-lamanya sampai kedatangan Tuhan. Matikan segala firman Tuhan dalam hidup kami. Kami Tuhan mau tetap menantikan kedatangan-Mu. 1 Tesalonika 4 ayat 17 digenapi Tuhan. Dikaruniai firman Tuhan dalam hidup kami sehingga kami mengalami rapture Tuhan bersama kami, suami istri, anak-anak, dan bapak ibu bersama ibu yang menyaksikan program kami bersama keluarga mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Demikianlah, sampai jumpa nanti hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.